Om Awi Namastu Nama Sidang Sangkaning Asung Kete Warunugraha Hyang Widiwasa Titiang Gubernur Bali Mikukuhang Sisi Anyar Sisi Kelas Pratama Pinandita Dumugi Hyang Widiwasa Mempaica tuntunan Sani Pinih Utama Majeng para sisya Sani Ngamiletin Aburon-buron Ring Pasaman Pinandita Brahma Widya Sangraha. Om Swastiastu. Om Anubhadra Keratawiang Wiswata. Ring Linggih Hidenapi Sane Sucian Titiang Palungguh Bapak Gubernur Pinaka Murdaning Jagat Bali Sane Murdayang Titiang Ketua Umum Pusat Parti Sentana Pangeran Tangkas Kuryagung Bapak Agus Mahayastra Sani Kebajikan Talan Dados Bupati Gianyar Talan Sani Kusuman Titiang Sinapura lalu di Tengah Terengwau Bapak Ketua DPRD Buleleng mungkin sahabat lama yang cukup ganteng berkenan hadir Talan Sani Talan Syekh Titiang 2 malam Titiang bermalam di panggung ini. Masuk angin tidak terasa, hujan, petir, badai tidak terasa. Dan semangat Titiang jadi nyanggere Bapak Gubernur Rauling Pasaman Titiang. Asapunika samate pesadok Titiang, laporan Titiang ring Palungguh Bapak Gubernur muang para uleman sarang sami mangdengar aris tata seuninge ring parikrama sani kaping 17. Pasraman Pinandita Brahma Widya Sangraha sampun mengkudang-kudang parikrama acara pemartian. Kuanten tenten Presiden Titiang nyujuh manah langite duaning pasraman Titiang jantos yuse makin ke-17. Pasraman Pinandita puniki kantun gratis Bapak Gubernur. Karena mabutin perebian api-api ring pada sisi pasraman. 17 tahun berjalan. Nabi saneton Bapak Bupati Riki, Bapak Gubernur Riki, sami puniki wantah subserang Titiang ring umat. Wenten nakide duen pengelingsir Titiang relakan untuk pembinaan umat. 17 tahun sudah berjalan astokar. Rasa mewah, rasa bahagia Titiang napkala memagiang audiensi sarang Bapak Gubernur Bali. Astokar suksema pisan Pak Gubernur. Ringgalah makin Titiang aturan semua untuk paican Bapak Gubernur ngewantunin majikan utawi ngarianang sekretariat Pasraman Due untuk biaya 381 juta. Mogi terkirangnya benjangan Pak. Yang ini bisik-bisik sarang Pak Ketua majikan mengawali itu pangtan kirangin. Jantos sering sepun kejokan dan bin kirang ini nyangat-nyangatan kejokan itu nih. Terakhir sedurung Titiang Awitin Titiang Lungsur mau dumada. Sih suci sang yang widiwasa benyangan pang tentu gak kuentenan Pak Gubernur Awarat Jagat Bali. Yang niki tuga pengabdiane shortcut nungka, turia pada nungka, pusat kesenian dan kebudayaan Bali nungka. Tol talar nungka karena bisa saja lain kopi lain masakan. Titiang Lungsur lanturan Pak. Uradian Bapak talar yang pasraman mandek kelanturan selaturan. Pongah juari Titiang aturan lagi Bapak Gubernur kerja sapun itu mulai sangkan yukti Titiang kena terus mau bab pujian mau bab makin Titiang sangat takut itu. Orang berbusana putih memang harus jujur Pak, putih di dalam itu. Kemudian yang Titiang mengkebang kewah. Nak mula patut guru wisese sarang natingin kuentanannya puniki. Titiang sampun menyiapkan tempat. Sekarang tinggal pemerintah kabupaten dan provinsi Bali ngangkenin niki aset yang harus kita jaga semua. Pak niki pasraman terbesar di Indonesia Pak. Dan yang paling konsisten menurut Titiang puniki. Karena kemarin Dawok Pak Yuda Trigunan Dados Dirjan ini yang paling konsisten memberikan pembinaan. Nyabrang minggu niki penuh suara genteng mendayung-dayung. Awanan malih Jawa Wenten pesuguh niku pesuguh steril Pak.
Karena yang mengelola juga para pinandita. Sane masalah anu nyanggeul Pak Gubernur, istri-istri para pinandita. Sane megamal malah juga stalar para pinandita, Pak. Sami para pinandita. Uliang tiang tengah napi sepatut edengan ya Pak Gubernur pamilu, Pak Gubernur tiang tengah ring pasaraman ketel mana ketel. Ya harmonika tidak matur, pemakas tidak matur langsung semua ring paruleman sareng sami. Sane pucukan rijang ring Bapak Gubernur, Bapak Agus Mayastre, Pak Wayan Geredeg. Rasa teduh jagat bulan puniki sami nedune. Luar biasa sekali puniki. Cingakeun pada di pos kadiasa puniki rame semedon duwe saningan. Kalau ring galah wadi-wadi puniki tidak lunas. Ring peledangan paruleman sareng sami. Pengeres di dine mangde selantur nyane pasraman tiang Jaya lan Dirgayusa. Sapa tidak matur-matur kirang langkung tidang nasi nampura puputan tidang anduk Paramasati. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ide Sulinggi Sane Meraga Suci Sane Dahat Subami Tiang Ide Bawati lan Pinandita sareng sami Ide semeton sareng sami sane bersejarauh yang acara puniki. Pertama Titiang matur suksema diundang oleh Ide Bawati. Sebenarnya ini sudah yang keempat kali Titiang merauhin paslaman ini. Sane dumun waktu Titiang kariring DPR RI berkunjung ke sini, kemudian juga sebelum Pilgub Titiang berkunjung ke sini bersama Bapak Cok Aceh sebagai calon wakil gubernur. Kemarin Titiang bersama Pak Wagub bercerita akan berkunjung ke sini. Beliau masih ingat yang masuk gang. Kan masuk gang ini. Lantas mati. Apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat Hindu di Bali dengan menjalankan tata keagamaan menurut Dresta Bali. Ampunang Dresta yang lain, Dresta Bali. Dan kegiatan paslaman itu anut pisan dengan visi pembangunan Bali, namun Satkerti Loke Bali, wali pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Rama Bali sejahtera, bahagia, niskala sekala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikar secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Lengkap sekali. Asanana neok disiane paling lengkap membumi untuk Bali. Dari visi inilah lahir sejumlah inspirasi untuk membuat arahan kebijakan membangun Bali, menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif
agar betul-betul sesuai dengan untengnya alam Bali, manusia Bali, lan kebudayaan Bali. Dengan sepenuhnya menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Satkerti 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang meliputi Atma Kerti, menyucikan dan memuliakan jiwa dan atma. Yang kedua, Segar Kerti, menyucikan dan memuliakan pantai, laut, dan laut beserta isinya. Yang ketiga, Danu Kerti, menyucikan dan memuliakan sumber-sumber air. Yang keempat, Wana Kerti, menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, Jana Kerti, menyucikan dan memuliakan manusia. Dan yang keenam, Jagat Kerti, menyucikan dan memuliakan alam semesta. Ini adalah nilai kearifan lokal yang Titian baca dalam lontar batur kelawas yang diwariskan oleh leluhur kita di Bali untuk membangun Bali agar betul-betul bisa menjaga alam semesta kita ini dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, meliputi yang 6 tadi itu. Karena tanpa yang 6 itu kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Jagalah air dengan baik. Kita tidak bisa hidup tanpa laut. Jagalah laut dengan baik. Kita tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Jagalah tumbuh-tumbuhan dengan baik. Kita tidak bisa hidup tanpa perkawanan sesama manusia. Jagalah kemanusiaan dengan baik. Dan kita semua harus menjaga keseluruhan jagat alam ini secara niskala dan sekala. Ini lebihnya di Bali, ada unsur niskalanya. Dan unsur niskala ini itu yang jadikan sebagai konsep untuk menjalankan kebijakan secara totalitas di Bali. Belum pernah ada kebijakan yang secara langsung memasukkan unsur niskala di dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan agenda program pembangunan Bali. Itulah sebabnya sejak lama Bali ini dibangun tanpa arah yang kuat, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, membuat Bali ini compang-camping, membuat Bali ini hilang roh kekuatannya, turun taksunya, turun auranya, turun tengetnya, dan turun juga daya tariknya. Itulah sebabnya Titian mengembalikan ini keseluruhan tatanan ini dengan visi nangun Satkerti Loke Bali sebagai arah kebijakan yang Titian jalankan sudah dalam 1 periode. Untuk periode yang pertama ini sudah berjalan 4,5 tahun. Kalau 1 periode lagi, kurang lagi sedikit, berakhir Titian 5 September 2023 untuk periode pertama. Itulah sebabnya di awal pemerintahan Titian sebagai Gubernur Bali,
fokus merumuskan kebijakan yang merupakan upaya untuk memperkuat kebudayaan Bali dengan berbagai unsurnya, adat, istiadat, tradisi, seni, budaya, beserta kearifan lokal. Ini dulu nomor satu. Karena inilah untungnya Bali. Karena inilah yang menjadi kekuatannya Bali, yang telah terbukti berabad-abad alam manusia dan kebudayaan Bali ini bisa eksis, survive sepanjang zaman. Itu modal utama kita di Bali. Ini yang harus disadari betul oleh seluruh pemimpin di Bali beserta seluruh komponen masyarakat di Bali. Sing dadi ngawang-ngawang membangun Bali harus betul-betul bertatanan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh leluhur kita, penglingsir kita, guru-guru suci kita di Bali. Pertama, kita yang membuatkan kebijakan memperkuat desa adat dengan peraturan daerah. Kemudian menampilkan adat Bali dengan menggunakan busana adat Bali. Setiap hari Kamis, hari purnama tilem, hari jadi pemerintah daerah harus menggunakan busana adat Bali. Ini merupakan karakter jati diri, salah satu daripada budaya kita di Bali. Bukan satu-satunya, salah satunya. Menggunakan aksara Bali. Kemudian juga memperkuat budaya Bali, baik seni tradisi maupun seni modern. Menjalankan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, dengan menyelenggarakan semua tumpek yang ada di Bali ini. 6 tumpek itu dijalankan dengan kebijakan melalui surat edaran Gubernur Bali. Baru pertama gubernur menghidupkan sebagai pemerintahan menjalankan upacara tumpek ini. Karena apa? Titia melihat generasi muda kita ini yang terus berganti dari zaman ke zaman, semakin dilupakan tumpek ini. Karena diintervensi oleh cara kehidupan baru, paradigma kehidupan baru yang datang dari manapun juga, yang berpengaruh terhadap cara hidup kita di Bali ini. Dan kita masuk kepada satu arus baru dengan meninggalkan cara hidup yang diwariskan oleh leluhur kita di Bali. Itulah sebabnya kita yang menggali dan mengangkat ini sebagai tata titik kehidupan masyarakat Bali, sebagai laku kehidupan masyarakat Bali. Tumpek ini secara niskala dan skala. Luar biasa pada leluhur kita di Bali ini. Zaman dahulu para leluhur kita jangankan kuliah, SD pun tidak. Zaman dulu berabad-abad atau abad keberapa itu ditemukan tumpek dan nilai kearifan lokal sakti. Termasuk aksara Bali di tahun berapa itu ditemukan? Siapa yang menemukan ini? Siapa yang membuat ini? Begitu bagusnya ini sebagai salah satu sumber peradaban kita di Bali. Sekarang kita sekolah tinggi-tinggi, kuliah sampai doktor, bahkan sampai profesor. Bisakah kita berbuat seperti leluhur kita zaman dahulu? Titiang mengatakan nggak bisa. Nyanyi dan naik aksara ini untuk mengganti aksara Bali hana caraka. Ada.
Seahli-ahlinya sekarang ilmuwan kita belum ada yang bisa membuat aksara baru, belum ada yang bisa menemukan aksara baru. Seumur umur kita lihat belum ada yang bisa menemukan pengetahuan baru tentang Sakyarti. Ada. Membuat nggak bisa. Kalau melaksanakan saja warisan ini tidak bisa, kebangetan. Kebangetan. Dosa kita sama leluhur kita, penglingsir kita. Itulah sebabnya Titiang kukuh di dalam masa pemerintahan 2 tahun di awal ini. Titiang betul-betul fokus untuk ngurusin ini, memperkuat desa adat yang ditata oleh beliau yang sekarang sudah melingkar menjadi Ide Betara, yaitu Ide Penglingsir Empu Kutura. Sekarang sudah jadi Betara. Karena dia membuat perda inilah, atas petunjuk beliau, arahan beliau, bimbingan beliau, tuntunan beliau, semua proses berjalan lancar. Karena sudah jadi perda desa adat untuk memuliakan desa adat ini, beliau betul-betul sayang sekali sama Titiang. Karena Titiang mengamargia semua ajaran leluhur, memuliakan ajaran leluhur, yakti-yakti untuk Bali. Dalam konteks itulah salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan dengan Atmekirti ini, jalankan tata kehidupan secara niskala ini, maka keberadaan Sulinggih, Pinadite, pemangku itu memegang peranan sangat penting. Dan kita bersyukur ada Sulinggih, ada Pinadite, ada pemangku yang mau menggeluti, terpanggil jiwanya untuk menjadi Sulinggih maupun Pinadite dan pemangku. Itu mulia, bagus sekali. Karena itu pula Titiang sangat mengapresiasi keberadaan Pesraman Niki. Apalagi sudah disampaikan Pesraman yang terbesar dan paling konsisten di dalam menjalankan kegiatan program pembinaan pendidikan sesana kepemangkuan. Betul sekali. Dan makin sampun 17 tahun. 17 tahun Titiang belum pernah berbuat untuk Pesraman ini. Karena itu untuk kegiatan hari ini ya Titiang nyarengin 50 juta. Saya udah minta Pak Gede Supriyono besok ke Jayasabur. Soalnya dari beberapa minggu ini penuh sekali dan sempat mikir persiapan berangkat jam 8 supaya jam 10 nyampe di sini. Ternyata jam setengah 9 baru nyampe, jam 10 lewat dikit nyampe di sini. Ternyata memang shortcut itu sangat mempersingkat waktu tempuh. Ternyata udah jauh lebih cepat. Harusnya ini hitungan Titiang 2 jam. Ternyata 1,5 jam dan sampai di sini tidak pakai mules lagi. Kalau dulu mules, udah nggak enak di badan. Kalau tadi udah nggak ada perasaan, sama kondisinya waktu berangkat dan sampai di sini. Kelihatannya shortcut ini sudah betul-betul bisa dirasakan manfaat. Dan shortcut ini nggak gampang. Kalau dulu tiap pilkada terus nyatuan shortcut, kalau nyatu rugian. Sing tain nyedang mewujudkan. Titiang nggak pernah janji begitu menjadi gubernur nomor 1 nek Arab Tiang. Makin sudah sampai ke titik 8. Tahun ini berlanjut titik 7D, E dan dilanjutkan titik 9, 10.
sampai ke Bangkang Sidem nanti. Enggal pun ke Denpasar. Cuma macetnya sampai di Mungui macet sudah dia. Sebelum Mungui sampai sini lancar. Maka tugas berikut adalah bagaimana mengatasi di wilayah Denpasar dan Badung supaya macetnya kurang. Nah, selain itu juga untuk mendukung program ini sebagai gubernur, dia akan memberikan hibah untuk mendukung kegiatan di Pesraman ini di awal tahun 2024 melalui APBD Induk 2024. Paling lambat. Saking idang di perubahan ini. Sebelum tiang berakhir 5 September sudah pasti itu akan diprogramkan. Supaya lebih memperkuat kegiatan yang ada di Pesraman ini. Sebenarnya pemerintah yang butuh Pesraman ini, dan pemerintah sepatutnya bersyukur atas keberadaan Pesraman ini untuk melakukan pembinaan pendidikan sesana kepemangkuan yang harusnya dijalankan oleh lembaga milik pemerintah. Ini lembaga dijalankan oleh masyarakat dengan penuh dedikasi dan idealismenya luar biasa. Tepuk tangan untuk itu, Bapak. Kalau enggak karena niatan yang baik, yang mulia, udah ngalih gaya rekor-rekor ini. Ini luar biasa yang sudah dihasilkan mencapai 2.400 lebih bisa dididik di sini. Mudah-mudahan hasil pendidikannya itu betul-betul dapat dijalankan dengan baik sebagai pemangku, tidak saja menjalankan fungsi kepemampuannya, ritualnya dengan kelenengnya itu kan luar biasa itu. Kita dengar aja udah bahagia. Dan tentu saja yang utama harus menjaga etikanya, kepatutannya, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang baik, apa yang tidak baik. Karena tugasnya itu berhubungan dengan niskah, hati-hati. Dan ini harus menjadi pelajaran kita semua. Sulingi, itu pemangku. Itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan suatu teladan, bukan untuk dilakukan. Lakukan apa yang pantas dilakukan dan menghindari sesuatu yang tidak patut dilakukan. Ampura niki pesan Murdani Jagat Bali. Yang kemana dong cenik. Yang Tungkara itu yang tidak saja menjalankan tugas gubernur, itu yang lebih dulu betul-betul menjalankan sebagai Murdani Jagat Bali. Itu yang sampun meras titi bakti ya sekerti di 112 pura di Bali. Jadi beliau sudah sangat restu. Waktu COVID kita melaksanakan ya sekerti itu di 119 pura. Waktu G20 kita melaksanakan ya sekerti di 33 pura. Dan dalam proses melaksanakan ya sekerti ini selalu diberikan anugerah, diberikan tuntunan, bimbingan. Maka apa yang kita inginkan untuk membangun Bali ini astungkara semuanya terwujud. Tidak ada yang tidak terwujud. Tidak ada yang tidak terwujud. Pertama, COVID-19
Dalam kondisi seberat itu Bali, setelah dia melaksanakan sekitar 33 kali diberikan restu, Aku ini akan berakhir Maret 2022. Beliau kasih tahu begitu. Rupanya ini juga terkait dengan sloka yang dia baca ketika akan ada siklus perubahan yang lama waktunya, terjadi gering agung lamanya 2 tahun dan tidak bisa disembuhkan. Covid di Bali muncul 10 Maret 2020. Kalau berpatokan pada sloka ini, berarti Maret 2022 selesai. Tapi tidak otomatis selesai, upaya niskala dan skala. Astungkara Bali bisa mengatasi pandemi dengan baik. Dalam 2 tahun selesai, karena beliau sudah restu. Maret berakhir, maka 7 Maret 2022 Titiang berani memberlakukan kebijakan pariwisata masuk Bali tanpa karantina dan pasti tidak akan terjadi masalah. Astungkara ngantuk makin teman-teman nabi jegde bangun masker, makanya PPKM pun Titiang cabut. Bali yang pertama berani mencabut PPKM. Dan Bali merupakan daerah terbaik di dalam menangani pandemi COVID-19. Strategi paling efektif di dalam menerapkan PPKM. Jika dapat penghargaan dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Dan Bali menjadi tuan rumah G20 lagi. Ini yang luar biasa. Sebenarnya G20 ini tahun 2022 harusnya di India. Indonesia harusnya jadwalnya 2023. Tapi tahun 2020 kasus Covid di India memuncak terlalu besar, sehingga pemerintah India tidak yakin 2022 selesai, sehingga tidak sanggup melaksanakan. Dan pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang siap melaksanakan. Dilaksanakanlah di Indonesia. Jadilah pertemuannya di Bali, puncak pertemuannya 15-16 November 2022. Kita yang yakin ini adalah tarikan taksu alamnya Bali. Kalau tidak, nggak akan di Bali. Kalau 2023 dilaksanakan bulan November, dan Titiang Gubernur ini, karena dia akan berakhir 5 September 2023 niki. 6 bulan niki harus terjadi di masa gubernurnya Wayan Koster. Astungkara Pak, anak beliau yang memberikan jalan ini. Dan setelah G20 akan ada U20, kejuaraan bola dunia FIFA U20 Mei 2023 ini. Dan pengambilan nomor urut klubnya yang biasanya dilaksanakan di Swiss akan dilaksanakan di Bali 31 Maret 2023 ini. 3 daerah yang dievaluasi oleh FIFA: Jakarta, Solo, Bali. Di Bali 24 negara yang akan meliput semua sorotannya ke Bali. Kalau G20 pemimpin negara, kalau U20 peminat olahraga bola. Bali, din makin terkenal ya, super terkenal, makin terkenal Bali ini. Ulian namun sakit lo ke Bali yang membukakan jalan semuanya ini. Begitu juga program yang lainnya. Pelindungan kawasan suci Besakih dengan anggaran yang sangat besar, hampir 1 triliun, akan selesai akhir Februari ini. Kemarin yang evaluasi Maret, tanggal 6 Maret di Plaspas
Astungkara 11 Maret diresmikan oleh Bapak Presiden. Ampun becik Pak, tertata besar Pak. Tidak jauh toilet mungkin berserakan. Kumuh. Pedagangnya ribet. Parkir juga pesan dengan nggak ada. Nah, sekarang datang ke sana. Habis sudah. Semua akan diterapkan dengan sistem baru nanti di rapi. Jalan shortcut 2025 selesai. Kemudian pusat kebudayaan Bali sekarang sedang pematangan lahan. Juni mulai dibangun. Astungkara akhir 2024 selesai. 2025 Pesta Kesenian Bali sudah di tempat yang baru. Dengan anggaran 2,5 triliun lebih. Kemudian pembangunan 3 pelabuhan Sanur, Sampalang, dan Bias Munjul selesai sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Pembangunan bendungan di Tamblang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Sekarang berlangsung pembangunan jalan tol Gilimanuk Mungui, tol Jagat Kerti Bali. Astungkara 2 tahun pandemi. Anggaran dari APBN yang ke Bali yang Titiang programkan untuk infrastruktur satu pun tidak mengalami pemotongan anggaran. Padahal anggaran kementerian itu berkurang sampai 50%. Anggarannya yang ke Bali nggak ada yang dipotongin. Karena apa? Karena dia hubungan baik dengan para menteri, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan. Triliunan Pak, anggarannya seluruhnya itu ke Bali. Sing gampang ya Pak, kewan ya Pak. Yang sing mula switch ide betara, sesunan, leluhur, lelangit Bali, guru-guru si Bali. Yang sekali memang tidak ada hubungan baik. Yang terus itu alam beliau enggak juga bisa. Kerjanya berjalan makin enggak ada yang enggak. Inilah yang harus kita pahami baik-baik. Untuk membangun Bali ini enggak mudah. Sehingga semuanya selesai. Dan sekarang sudah dituangkan dalam 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Makanya Titiang sekarang menjalankan tugas gubernur ini mengerjakan Bali betul-betul niskala-skala. Itulah sebabnya Titiang sangat berkepentingan dengan persamaan ini. Jadi yang berharap ini terus akan berjalan ke depan dan tidak akan support setiap tahun dengan hibah. Setiap tahun ya. Dan mudah-mudahan juga ada lagi lembaga pendidikan seperti ini karena di Bali butuh yang begini. Sangat butuh. Supaya para pinanita kita, pemangku kita memiliki pengetahuan cukup untuk menjalankan tugasnya sebagai kepemampuan. Bagus loh, luar biasanya. Jadi kita harus support penuh beliau-beliau ini untuk menjadi bagian daripada menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Luar biasa. Inilah yang kita perlu sampaikan. Ide Bawati, ide Panitia Sarasami. Jadi itulah yang kita sampaikan. Sekali lagi matur susuma, rahayu Sarasami, pemutang kita untuk para santi. Om Santi 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 Om.